Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang rahmat dan nikmatnya senantiasa kita rasakan, kita gunakan bagi sebesar-besar kemanfaatan hidup kita. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentu saja kepada kita para penerus perjuangan beliau. Sobat-sobat, bersama kita kembali di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Kali ini sobat-sobat semua, saya berada di lingkungan pemakaman umum, tempat yang untuk bagi sebagian orang tempat yang menakutkan. Bahkan kalau malam hari banyak orang yang tidak berani melewati pemakaman. Padahal kalau tidak dipikir, yang ada di pemakaman ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil Allah, ruhnya sudah dipisahkan dari badannya. Secara logika mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi kenapa kita takut? Nah, ini kadang-kadang kita terpengaruh oleh cerita-cerita bahwa kalau di kuburan akan terjadi hal-hal yang menakutkan dan segala macam. Baiklah sobat-sobat, kenapa saya berada di pemakaman ini? Karena saya ingin menyampaikan yang dikatakan oleh Rasulullah, yaitu aksiru jikro lazat, aksiru jikro hajimil lazat, yang artinya perbanyaklah kamu mengingat pemutus kenikmatan. Nah sobat-sobat, sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya jelaskan mengenai peringatan Rasulullah, hadis Rasulullah yang menyuruh kita banyak-banyak mengingat pemutus zat atau pemutus kenikmatan hidup kita. Tak lupa kepada sobat-sobat semuanya yang belum melaksanakan subscribe-nya, untuk melaksanakan subscribe-nya di channel saya ini, karena subscribe sobat-sobat sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kelangsungan channel saya ini. Di samping itu, dengan satu kali subscribe, sobat-sobat berarti sudah bersama-sama berdakwah, walaupun sobat-sobat secara pasif menonton video saya, tapi insya Allah menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih kepada yang sudah melaksanakan subscribe-nya. Semoga apa yang sobat-sobat sudah lakukan mendapat balasan bernilai pahala di sisi Allah. Baiklah sobat-sobat, apakah yang dimaksud oleh Rasulullah pemutus kenikmatan? Pemutus kenikmatan adalah maut. Pemutus kenikmatan adalah kematian. Pemutus kenikmatan adalah ketika malaikat maut mendatangi kita dan siap-siap untuk memisahkan ruh dari jasad kita. Nah sobat-sobat, Rasulullah juga mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat dirinya akan mati. Kenapa demikian sobat-sobat? Karena orang yang mengingat mati, dia orang yang cerdas karena dia menyadari bahwa entah kapan, cepat atau lambat, dia akan dipanggil oleh Allah meninggalkan dunia ini. Dan apa yang dia usahakan berupa harta, berupa jabatan, duit dan segala macam, tidak ada yang ikut, semua akan ditinggalkan. Tinggal amal ibadahnya saja. Jadi orang yang cerdas, orang yang selalu mengingat mati, tidak ingin menukar kehidupan akhiratnya yang abadi, kehidupan akhiratnya yang nyaman, ditukarnya dengan kehidupan dunia, sehingga dia melupakan bahwa dia bakal mati.
Dan bagi orang yang sering-sering mengingat mati, maka diberi 3 kemuliaan. Yang pertama, dia akan segera bertobat. Artinya orang yang mengingat mati ketika dia berbuat salah, melakukan suatu dosa, maka dia akan cepat-cepat bertobat. Karena dia khawatir, jangan-jangan sebelum dia bertobat, nyawanya sudah diambil oleh Allah. Yang kedua, dia merasa cukup, hatinya merasa cukup. Dia tidak akan tamak, tidak akan serakah dengan dunia ini. Karena dia sadar bahwa apa yang diusahakan di dunia ini akan ditinggalkan. Maka dia akan berusaha mencari yang halal dengan cara yang halal dan tidak berlebihan. Dan yang ketiga, orang yang selalu mengingat mati akan semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Karena dia menyadari hanya ibadah nanti yang bisa menyelamatkan dia dari sengsaranya yaumil mahsar, dari sengsaranya siksa ajab di neraka adalah amal ibadah, bukan yang lain, apalagi harta, jabatan, dan apapun yang selama ini kita usahakan di dunia. Dan bagi yang lalai mengingat mati juga ada tiga hukuman bagi orang yang melalaikan bahwa dirinya akan mati. Apakah itu? Yang pertama, dia menunda-nunda untuk bertobat. Karena dia merasa jabatannya masih ada, hartanya masih banyak. Dan dia menyia-nyiakan waktu bertobatnya. Dia terus dengan kesenangan hidupnya. Dan nanti ketika dia sudah banyak melakukan dosa, melakukan maksiat, maka Allah secara tiba-tiba akan mencabut nyawanya dan dia tidak sempat lagi untuk bertobat. Dan yang kedua, hatinya selalu tidak merasa cukup. Hartanya sudah banyak, tapi terus dia akan mencari harta. Jabatannya sudah tinggi, dia akan mencari jabatan dengan cara apapun, walaupun dengan cara melawan syariat, dengan cara meninggalkan perintah-perintah Allah atau melawan perintah-perintah Allah. Dia lakukan itu. Itulah orang yang merasa dirinya tidak akan mati. Dan yang ketiga, orang yang melalaikan mengingat mati adalah dia enggan melaksanakan ibadah. Dianggapnya ibadah kepada Allah hanya membuang-buang waktu. Kalau dia mengukurnya selalu dengan materi, membuang-buang waktu untuk mencari harta, mencari penghidupan dan segalanya. Itulah 3 hal yang akan diterima oleh orang yang melalaikan kematian. Jadi sobat-sobat, pilihan ada pada sobat-sobat. Sobat-sobat mau masuk ke dalam golongan yang selalu mengingat kematian, atau sobat-sobat mau masuk golongan orang yang melalaikan kematian. Cuma kita harus mengingat bahwa Rasulullah, Nabi kita mengatakan, kalau kita orang yang tergolong selalu mengingat bahwa kita bakalan mati, itu termasuk orang yang cerdas. Karena dia tahu kehidupan dunia ini tidak abadi. Kehidupan dunia ini hanya sebentar. Kehidupan akhirat itulah yang abadi. Kalau di dunia kita melalaikan kematian sehingga kita melakukan yang menentang Allah, tidak mau melakukan ibadah, maka di akhirat nanti akan menemui kesengsaraan yang abadi. Karena sesengsara apapun, sesulit apapun hidup kita di dunia sobat-sobat, dia akan selesai ketika ruh kita dipisahkan dari jasad kita. Akan tetapi kesengsaraan di akhirat itu abadi sampai kapanpun. Karena itulah hidup terakhir dari kita manusia yang disediakan oleh Allah. Pilihannya hanya 2, neraka atau surga. Demikian sobat-sobat yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita tergolong orang yang mengingat kematian, sehingga kita ketika dipanggil oleh Allah
dengan amal ibadah yang banyak, dan insya Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Nasru minal fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.